Hai guys, jumpa lagi bersama saya Avanti Buatasik. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan pada modul 1 dengan judul pengantar AI. Kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah tujuan yang nantinya akan saya jelaskan, tujuan presentasi. Di sini ada beberapa tujuan yang nantinya akan saya jelaskan. Yang pertama itu, apa itu AI? Mungkin ada berbagai macam teori atau pengertian tentang AI, dan di sini pengertian yang saya jelaskan yaitu AI atau Artificial Intelligence adalah teknologi yang memungkinkan mesin meniru kecerdasan manusia. AI ini dapat belajar dari data, mengenali pola, dan juga mengambil keputusan secara otomatis. AI berbeda dari program biasa karena AI ini bisa berkembang dari pengalaman. Dan selanjutnya di sini ada 4 cara kerja AI. Nah, cara kerja AI ini yang pertama, di sini menerima input berupa data dari pengguna atau sistem. Yang kedua, data ini diproses untuk menemukan pola atau hubungan tertentu. Yang ketiga, hasil akan dievaluasi untuk melihat tingkat keakuratan. Serta yang terakhir, yang keempat, jika terjadi kesalahan, maka AI akan memperbaiki diri melalui proses pembelajaran. Selanjutnya, di sini adalah peran data dalam AI. Nah, data ini merupakan faktor utama dalam proses pembelajaran AI. Data di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama training. Training ini untuk melatih model, yang kedua validation untuk menyesuaikan model, dan yang ketiga testing untuk menguji hasil akhirnya. Jadi, semakin banyak dan semakin berkualitas data, maka hasil AI-nya juga akan semakin bagus. Dan di sini terdapat 4 pengambilan keputusan dalam AI. Pengambilan keputusan yang pertama itu berdasarkan probabilitas atau kemungkinan. Yang kedua, menggunakan data sebelumnya untuk menentukan hasil terbaik. Yang ketiga, salah satu metode yang digunakan adalah teorema Bayes. Nah, yang keempat ini yang selalu banyak menjadi pertimbangan, yaitu AI ini tidak selalu 100% benar, tetapi memiliki kemungkinan paling tepat. Nah, ini dia. Kita masuk ke neural network atau jaringan saraf tiruan. Jadi, jaringan saraf tiruan ini merupakan model AI yang meniru cara kerja otak manusia, di mana neuron ini terdiri dari neuron buatan yang saling terhubung dalam beberapa layer. Layer ini memproses data dari sederhana sehingga menjadi kompleks dan digunakan untuk pengenalan pola seperti gambar dan juga suara. Kemudian, di sini saya menjelaskan tentang normalisasi data. Normalisasi data di sini yaitu proses untuk menyamarkan skala data sebelum digunakan dalam AI, dan dengan tujuan agar tidak ada data yang lebih dominan dan membantu meningkatkan akurasi dan juga kecepatan dalam memproses. Misalkan contohnya itu metode min-max, Z-score, dan MAD. Kemudian di sini ada 3 penerapan dalam AI. Penerapan ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yang pertama ini chatbot untuk menjawab pertanyaan secara otomatis. Kemudian filter spam email. Yang ketiga, sistem rekomendasi atau YouTube dan juga e-commerce. Jadi sistem ini digunakan dalam dunia pendidikan, kesehatan, dan juga penelitian. Selanjutnya, apa sih perbedaan atau AI versus pemrograman biasa? Jadi pemrograman biasa ini menggunakan aturan yang dibuat oleh manusia. Bahkan input dan aturannya itu menghasilkan output. Sedangkan AI menggunakan data untuk belajar sendiri. Karena input dan outputnya itu menemukan aturan secara otomatis, sehingga bisa dikatakan bahwa AI ini lebih fleksibel untuk masalah kompleks. Nah, di sini ada sejarah singkat mengenai AI ini. Jadi AI ini dimulai dari gagasan yang dikemukakan oleh Alan Turing, yaitu tentang mesin yang bisa berpikir. Pada tahun 1956, AI ini resmi diperkenalkan sebagai bidang ilmu, sehingga mengalami perkembangan pesat hingga era modern. Dan sampai saat ini berkembang dengan deep learning dan big data.
AI ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihannya mampu bekerja dengan cepat dan efisien, sehingga dapat mengolah data dalam jumlah besar dan membantu manusia dalam pengambilan keputusan. Sedangkan kekurangan, AI ini tidak memiliki emosi atau pemahaman seperti manusia dan sangat bergantung pada kualitas data, tapi terkadang sulit dipahami cara kerjanya atau disebut black box. Di sini ada etika AI. Etika ini sangat penting bukan hanya dalam manusia saja, tetapi AI juga memiliki etika. Di antaranya penting untuk menghindari bias dalam data dan harus menjaga privasi dan keamanan informasi, serta sistem AI harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Dan juga penggunaan AI harus memberikan manfaat bagi manusia. Sekian hasil dari presentasi modul 1 saya terkait dengan pengertian AI. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.